Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya pada kesempatan kali ini dengan materi menghias diri dengan berbusana muslim dan muslimah. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang yang beragama Islam untuk menaati perintah Allah, yaitu menjaga diri atau menutup aurat kita sehingga akan membawa manfaat tentunya untuk diri kita sendiri dan orang lain. Untuk selanjutnya, kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini terbiasa berpakaian sesuai syariat Islam dan menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam, sebab segalanya akan ditentukan dan akan diberikan penjelasan. Kemudian, indikator pencapaian pembelajaran kali ini: 1. Menjelaskan kewajiban menutup aurat. 2. Menjelaskan adab-adab dalam berpakaian. Serta yang ketiga, dapat menggunakan pakaian sesuai dengan syariat Islam. Indikator ini harus kita capai dalam pembelajaran materi ini. Selanjutnya, sudah sampai manakah tahapan kalian dalam beraurat? Wow, jelas. Dalam gambar ini telah ditampilkan berbagai macam gambaran cara setiap orang dalam berpakaian. Maka ayo dilihat sampai manakah cara berpakaian kita. Bentuk pelecehan yang sering terjadi di ruang publik yang paling sering dialami oleh korban ternyata sangat banyak, baik dari segi verbal, fisik maupun visual. Semua itu sebenarnya terjadi akibat seorang perempuan tidak mampu menjaga auratnya dengan baik dan seorang lelaki yang tidak bisa menjaga pandangannya dengan baik. Untuk selanjutnya, apa sih makna aurat? Ya, aurat adalah dari kata awira yang berarti hilang perasaan, atau menurut bahasa berarti malu, aib dan buruk. Sedangkan menurut istilah hukum Islam adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib kita tutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kita harus mengikuti atau menutup aurat kita sesuai perintah Allah. Selanjutnya, makna jilbab dalam berbusana muslim, banyak yang menjelaskan bahwa itu adalah sebuah kerudung yang dipakai wanita muslim untuk menutupi leher sampai ke dada. Ada juga yang berpendapat bahwa untuk menutup semua anggota tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Kemudian untuk fungsi pakaian itu sendiri menurut Islam ada 3. Yang pertama, berfungsi untuk menutup aurat. Terdapat dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 26 dan Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Yang kedua, fungsi dari pakaian adalah untuk sebagai perhiasan dan keindahan, yaitu menghias diri kita agar terlihat sopan sesuai syariat Islam maupun sebagai identitas diri kita sebagai orang Islam. Yang ketiga, fungsi pakaian adalah untuk melindungi tubuh, yakni melindungi dari berbagai cuaca dan melindungi dari pandangan-pandangan yang haram. Untuk selanjutnya, tentang batasan aurat dalam Islam. Jelas, aurat seorang wanita dan lelaki pastilah berbeda. Batasan untuk seorang lelaki adalah pusar sampai ke lutut, dari pusar turun ke bawah sampai ke lutut. Namun jika batasan perempuan sangatlah berbeda, yakni semua tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian jika aurat seorang wanita dengan sesama wanita yang seiman, yakni wajah, betis tangan, dan betis kaki. Atau seorang wanita dengan wanita yang tidak seiman, yaitu semua tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Itu artinya batasan aurat antara wanita dengan wanita, wanita Islam dengan wanita non-Islam adalah sama dengan semua tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Oke, selanjutnya ayat yang menjelaskan tentang cara berbusana terdapat dalam Quran Surah Al-Ahzab 59 yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu,
dan istri-istri orang yang mukmin. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu adalah upaya bagi mereka untuk lebih mudah dikenal. Karena itu mereka tidak akan mendapat gangguan, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini adalah ayat yang dijadikan patokan agar para nabi, kemudian para istrinya, anak-anak perempuannya, dan istri-istri orang mukmin untuk mengenakan jilbab atau menutup auratnya dengan tujuan agar mereka itu dikenal atau sebagai identitas dan agar tidak mendapatkan ancaman dari hal-hal yang tidak baik. Maka dari itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang Islam memahami maksud ayat tersebut dan merealisasikan ayat-ayat tersebut dengan taat kepada Allah, yaitu menutup aurat kita dengan mengenakan jilbab ke seluruh tubuh agar menjadi sebuah identitas untuk diri kita sendiri maupun sebagai pelindung dari cuaca dan dari pandangan yang haram. Selanjutnya, sebagai orang Islam yang mampu menjaga aurat dengan memakai hijab, maka kita juga harus paham bagaimana adab dalam berpakaian secara Islami. Yang pertama yaitu gunakanlah pakaian yang sederhana, jangan berlebihan, jangan terlihat mencolok. Kemudian yang kedua, dalam mengenakan pakaian, dahulukan sebelah kanan. Seperti ketika kita mengenakan pakaian, maka tangan kanan dulu yang kita dahulukan. Yang ketiga, memakai pakaian yang putih itu sangat disunahkan. Yang keempat, tidak menggunakan pakaian sensasional atau minim atau yang sangat terlihat auratnya. Yang kelima, tidak memakai emas dan pusaka sutra yang berlebihan. Yang keenam, berpakaian tidak menyerupai laki-laki ataupun perempuan. Maksudnya adalah sebagai seorang laki-laki dikodratkan juga mengenakan baju yang sesuai laki-laki saja. Jangan menyerupai wanita. Begitu pula dengan wanita. Berpakaianlah secara wajar sebagai seorang wanita. Yang ketujuh, berdoa sebelum memakai pakaian. Itulah yang paling penting. Yang di atas adalah adab-adab dalam berpakaian. Baiklah teman-teman, pada akhirnya selesai sudah materi sedikit tentang menghias diri dengan muslim dan muslimah pada kesempatan kali ini. Saya selaku pembawa materi banyak salah dan kekurangannya, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.